Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. eh, Kita hari ini mau ngomongin tentang hasil survei. Iya, hasil survei tentang elektabilitas capres ya Mas. Capres, hasil survei kepemimpinan nasional Dari Litbang Kompas. Menarik. Ya. Nah, kenapa Via dengan survei? Ini yang soal capres dulu ya. Iya, soal capres. Baru ini satu-satu yang lain ya. Kan kita tahu nih yang ada 3 nama nih yang sering disebut-sebut dalam capres kan. Yang pertama tuh Mas Ganjar, Mas Prabowo, Mas Anies. Karena aku masih muda kayaknya aku harus nganulir deh. Bapak ya. Pak Ganjar, Pak panggil Prabowo, Mas semua nggak apa-apa. Pak Prabowo senang dipanggil Mas. Oh iya, jadi mereka. Jadi aku yang tampak tua dong Mas. Pak semua ada Pak Prabowo. Oke, jadi kan sebelumnya. Kalau nggak usah langsung Prabowo, Anies, Ganjar. Ya udah gitu. Jadi yaudah seingatnya aku aja. Langsung pakai nama. Jadi kan ini Mas menarik nih. Kan waktu pas Litbang Kompas bulan Mei kemarin itu kan yang unggul itu Pak Prabowo. Ya bulan Mei itu Prabowo menyalip Ganjar. Ya. Nah sekarang tuh kebalik nih. Pak Ganjar yang mulai menyalip Pak Prabowo gitu. Ya, walaupun masih tipis-tipis ya. Persaingannya tipis-tipis. Ya. Nah, ini kan Kompas ini kan bikin risetnya macam-macam ya. Jadi ada yang pilihan bebas kayak top of mind gitu, 10 nama, 5 nama, 3 nama. Nah, 3 nama yang tadi itu yang paling atas gitu. Elektabilitasnya gitu. Nah, ini aku pengen nanya sih Mas, pendapat Mas Ari nih. Ini menarik sih. Ini kenapa sih Mas Ganjar ini akhirnya bisa rebound gitu atau bangkit kembali ya Mas? Bangkit kembali. Jadi saya melihat dari sisi Pak Prabowo dulu ya. Dari sisi Pak Prabowo ini kan sudah melakukan sosialisasi secara masif karena kan belum masa kampanye. Jadi sosialisasi secara masif di media sosial, di media ruang terbuka dengan baliho, lalu di panggung-panggung politik bersama Pak Jokowi, baliho juga bersama Pak Jokowi. Di media sosial itu nampak aktif sekali. Tim kampanye sudah bergerak menggrab usia pemilih pemuda, pemilih pemula dan pemilih muda. Jadi memang nampak sekali bagaimana tim kerja, tim kampanye atau tim sesnya Pak Prabowo ini sudah bekerja cukup maksimal. Dan ketika kemudian sebaliknya timnya Mas Ganjar ini kan relatif belum semasif, sistematis timnya Prabowo. Jadi kalau dilihat di ruang publik, apalagi pas Mas Ganjar kan masih gubernur kan, Ganjar ini masih gubernur sehingga ada batasan hanya weekend saja. Jadi Senin sampai Jumat ya sebagai gubernur, baru weekend Sabtu sama Minggu baru bergerak sosialisasi ke kantong-kantong pemilihan. Jadi memang ruang geraknya Mas Ganjar masih terbatas. Sementara ruang gerak Pak Prabowo sebagai menteri itu quote and quote emang dimaksimalkan bagaimana tampil ke ruang publik kemudian secara maksimal sosialisasi. Dengan posisi sekarang Mas Ganjar yang belum maksimal, sementara Prabowo yang sudah usahanya nampaknya sudah maksimal, usaha sosialisasinya ke publiknya, itu kemudian sampai tersalip. Ya, kemarin kan Pak Ganjar kesalip. Pak Prabowo, sekarang Mas Ganjar nyalip lagi. Ini kan persaingannya kejar-kejaran nih mereka. Nah ketika ini kemudian terjadi, saya melihat memang satu sisi mungkin sudah ada semacam titik klimaks atau nilai klimaks atau semacam kejenuhan dari elektabilitas Pak Prabowo kalau tidak melakukan inovasi-inovasi atau perubahan dari gaya sosialisasi. Nah, mereka kan satu sisi sudah kelihatan maksimal, sementara yang Prabowo udah nampak maksimal, Ganjar nampaknya belum maksimal karena ada keterbatasan restriksi karena dia masih gubernur kan. Nah, itu keterbatasan. Walaupun sebenarnya menteri juga ada keterbatasan, tapi kan justru ruang-ruang publik sebagai menteri dengan ekspos publik yang kuat itu maksimal dilakukan oleh Pak Prabowo. Nempel Pak Jokowi juga maksimal. Nah, tapi bisa kekejar nih. Nah, jadi menariknya adalah memang mungkin ada semacam sudah sampai pada angka kejenuhan. Nah, kemudian publik melihat, kemudian balik lagi ke Mas Ganjar gitu loh. Mengapanya? Kalau yang pertama saya melihat ya tadi efek usaha yang sudah maksimal dan ada kejenuhan angka elektabilitas. Kemudian Mas Ganjar menyalip lagi walaupun tipis ya, simulasi
top of mind 10 nama, 5 nama, 3 nama itu memang apa namanya terpaut tipis dengan Pak Prabowo, tapi memang Mas Ganjar unggul. Walaupun nanti ketika head to head itu mungkin ceritanya mungkin berbeda. Itu satu sisi memang kejenuhan dan kemudian tim yang memang nampaknya sudah bekerja maksimal tapi hasilnya nampaknya kok bisa kesusul gitu ya. Tapi itu yang dilakuin sama timnya Pak Ganjar itu emang ngapain sih? Kok bisa gitu akhirnya? Oke lah mungkin timnya Pak Ganjar ini ya refleksi gitu ya, apa yang kurang di waktu sebelumnya gitu akhirnya bisa nyalip. Dan Pak Prabowo itu timnya ya melakukan hal-hal yang sama gitu, jadi akhirnya cenderung. Ya timnya Pak Prabowo relatif lebih solid sampai hari ini. Timnya Pak Prabowo lebih sulit dan kelihatan dari gerak masifnya di ruang publik. Timnya Mas Ganjar malah belum solid. Tetapi kan tim yang belum solid, belum terkonsolidasi malah bisa menyalip. Nah ini kan menarik untuk kita lihat. Mengapa? Jadi satu sisi memang ada semacam kejenuhan elektoral ya, angkanya harusnya bisa naik lebih tinggi kan. Iya. Kenapa kemudian Mas Ganjar rebound? Satu sisi memang kalau kita lihat lebih detail dari hasil ini memang sebagian besar ini kan perebutan antara pemilih Pak Jokowi di 2019, para pemilih Pak Jokowi dan kemudian pemilihnya Pak Prabowo. Jadi memang kan ini kita lihat kita mundur kan perebutan suara pemilih di pemilu 2019 yang dulu pemilihnya Pak Jokowi dan kemudian memilih Pak Prabowo. Nampaknya jadi pemilihnya Pak Jokowi di 2019 itu memang belum solid ke apa namanya Mas Ganjar, tetapi angkanya naik. Itu karena Pak Jokowi. Kalau kemarin kan terbelah gitu kan, dan sekarang anunya naik. Jadi memang posisinya terbelah pemilih Pak Jokowi. Iya. Sebagian besar memang memilih Mas Ganjar, tapi semakin ke sini semakin terkonsolidasi, semakin dominan memilih Mas Ganjar. Tapi kemudian pemilihnya Pak Prabowo di 2019 itu semakin terkonsolidasi memilih loyal ya, pemilih loyal memilih Pak Prabowo. Nampaknya semakin mendekati pemilu itu loyalitas pemilih ini akan menjadi ini. Jadi Pak Prabowo itu kan punya modal pemilih di 2019 ya, yang juga terbelah walaupun sebenarnya masif ke terkonsolidasi ke Pak Prabowo, itu angkanya semakin besar. Jadi sebenarnya memperebutkan basis pemilih. Satu sisi Pak Prabowo memang sudah punya pemilih loyal karena dia sudah ikut pemilu pilpres beberapa kali. Memanfaatkan modal itu saja Pak Prabowo dengan mengambil suara dari pemilih Pak Jokowi. Sementara pemilih Pak Jokowi kan satu sisi memang memilih Ganjar, ada sisi lain kemudian yang juga sebagian memilih Pak Prabowo. Ini kan perbuatan jadi ini. Nah ketika sekarang Mas Ganjar reborn, nampaknya pemilih Jokowi ya, pemilih Jokowi 2019 semakin terkonsolidasi memilih Mas Ganjar. Angkanya juga cukup signifikan kalau menurut angka Kompas ini kan sekitar 63-65% yang memilih. Pemilihnya Pak Jokowi yang kemudian memilih Ganjar itu dari basis modal elektoral berdasarkan basis pemilih di pemilu 2019. Tetapi itu kan perebutan. Makanya sekarang kan sebenarnya bagaimana memperebutkan suara pemilih Pak Jokowi di 2019. Tapi ini menarik Mas, maksudnya Pak Jokowi itu kan sampai sekarang ini kan selalu mengayun nih. Nah itu justru yang betul. Itu yang membuat pemilih Pak Jokowi juga bingung kemana. Tapi kan semakin kesini nampaknya ketika Mas Ganjar reborn itu salah satu faktornya orang melihat bahwa karena kan walaupun dominan kita inginkan absolut bulat. Ya, tidak 100% lah, 90%, 90%. Nah, tapi angkanya semakin terkonsolidasi, makin solid ke arah Mas Ganjar. Kelihatannya memang makin mendekati, orang makin melihat, menimbang ini siapa yang merepresentasi sosoknya Pak Jokowi yang paling bisa melanjutkan Pak Jokowi. Itu nampaknya orang melihat kan ini perebutan juga. Bagaimana faktor Jokowi itu menjadi faktor untuk elektabilitas capres. Nampaknya makin ke sini itu memang Mas Ganjar terpotret lebih kuat. Walaupun sebenarnya di ruang publiknya sudah lebih banyak Pak Prabowo. Tapi soal asal-usul partai, soal kemiripan, soal termasuk juga siapa yang paling bisa melanjutkan Pak
Pak Jokowi kan terpotretnya juga Mas Ganjar ya, lebih besar porsinya proporsionalnya. Itu kan faktor soal bagaimana dinamika dari suara pemilih. Tapi dari sisi partai, saya melihatnya juga PDIP itu kan sejak diumumkannya Mas Ganjar, kemudian ada bulan Bung Karno, Hall Bung Karno di GBK, itu kan konsolidasi nasional, lalu berlanjut dengan konsolidasi partai secara masif. Bagaimana mengkonsolidasikan kader-kader partai, kepala daerah yang dari PDIP, kemudian bagaimana mengumpulkan calon-calon nanti juru kampanye yang akan berkampanye untuk Mas Ganjar dan juga untuk PDIP. Nampaknya kan sekarang kelihatan PDIP ini kan kurang terbuka kepada partai, tapi memang dia konsolidasi ke internalnya cukup masif. Tapi ini baru-baru ini aku lihat tuh Mas, kayaknya minggu kemarin deh kan PDIP itu ngadain pertemuan antara ini ya senior-senior tuh di Jawa Tengah. Katanya Mas Ganjar dan Gibran itu nggak diundang Mas. Nah kan ini kan memang satu sisi ya kan itu ada alasan tertentu nggak diundang karena kan memang posisinya pasti punya alasan sendiri ya DPD Jawa Tengah itu ya. Tetapi saya melihat memang posisi Pak Ganjar dan Mas Gibran spesial. Ya, karena memang kan sekarang posisi Mas Gibran lagi digadang sebagai cawapres soal MK. Perlu dilibatin juga nggak masalah. Karena gitu, memang ini kan sudah jelas anunya posisinya. Mas Ganjar kan cawapres. Iya. Sorry, capres. Mas Ganjar kan capres gitu. Capres. Mas Ganjar sudah capres, Mas Gibran juga digadang-gadang menjadi cawapres. Jadi ya ini kan mengumpulkan kepala daerah gitu. Mereka kan kepala daerah yang harus kita dukung. Saya melihatnya gitu. Tapi memang konsolidasi PDIP melakukan konsolidasi internal cukup baik. Terbukti deh, elektabilitas partai juga meningkat kan. Jadi memang konsolidasi yang dilakukan PDIP secara internal memang menguatkan basis elektabilitas buat partai. Terpotret juga hasilnya meningkat. Tadi juga terbaca linier meningkatkan elektabilitas Mas Ganjar. Jadi saling ini. Ya, jadi memang itu walaupun memang terbaca ke publik nampaknya PDIP kurang memanuver lintas partainya kurang. Tapi justru memang mereka fokus untuk menata internal struktur partai, kemudian kader partai, struktur organisasi partai ya dari pusat sampai ke ranting, sampai ke anak ranting segala macam itu memang dikonsolidasikan struktur partai, kader-kader partai, kepala daerah yang berasal dari partai PDIP, kemudian juga juru kampanye segala macam untuk persiapan berikan pelatihan segala macam. Memang konsolidasi itu dan terpotret dari hasil ini memang meningkat baik elektabilitas PDIP dari survei sebelumnya dan juga elektabilitas Mas Ganjar. Itu memang mesin partai ketika konsolidasi partai dilakukan, mesin partai juga ternyata juga bergerak. Jadi memang tadi yang alasan pertama tadi kan alasan soal dinamika suara pemilih Pak Jokowi dan Pak Prabowo di perebutan suara dari basis 2019 menuju 2024. Bagaimana migrasi dan kemudian dinamika perubahannya. Lalu mesin partai memang berubah. Nah memang sementara kalau bila mesin partai kan PDIP lebih banyak ke internal partai konsolidasi, sementara Gerindra kan banyak manuvernya lintas partai. Iya. Ya kan, bahkan PAN dan Golkar kemudian masuk segala macam kan hal begitu. Jadi memang kelihatan sekali adalah bagaimana PDIP konsolidasi internal, kemudian Gerindra juga malah manuver dengan menggait beberapa partai lain, datengin PSI, bahkan PAN kemudian dan Golkar kemudian bergabung. Ya memang nampaknya kalau panggung depannya dukungannya banyak nih, partai-partai koalisi banyak, tapi kan konsolidasi sementara, nah ini langkah politik ya. Jadi ibaratnya PDIP lebih melakukan ke dalam internal, Gerindra eksternal dengan manuver dan kemudian menggait partai-partai baru, bahkan ada PAN dan Golkar masuk datengin ke PSI segala macam. Bahkan sekarang ada para politisi PDIP juga digait segala macam kan. Jadi memang manuvernya melakukan citra itu. Nah tinggal walaupun juga suara Gerindra naik di hasil pemilihan legislatif, tapi memang kelihatannya dari sisi mesin partai, karena apapun kan Gerindra yang paling ini kan, dan ini soal mekanisme internal dan dari manuver itu nampaknya ini ya bukan nggak fokus, ini kan mereka melihat beda kepentingan antara PDIP memandang bahwa konsolidasi internal dulu yang utama. Iya, itu yang utama. Gerindra bagaimana panggung
panggung depannya, bagaimana menggait partai-partai PDIP koalisi. lebih di belakang panggung, kalau yang Gerindra itu lebih ke ya saya ngelihatnya begitu. Iya. Nampaknya kan PDIP kok melakukan apa-apa, tapi justru mereka di belakang panggungnya untuk koordinasi internal sangat masif. Gerindra justru depan panggungnya melakukan banyak manuver, walaupun juga ada konsolidasi internal, tapi kan depan panggungnya kan lebih banyak kelihatan itu. Jadi itu dari sisi partai politik. Nah, yang ketiga adalah dari sisi memainkan persepsi publik ya soal kedekatan dengan soal bagaimana menarik persepsi publik soal persepsi tentang bagaimana melanjutkan Pak Jokowi dan bagaimana kedekatan dengan Pak Jokowi. Jadi bagaimana mengefektifkan Jokowi faktor. Jadi faktor Jokowi ini bagaimana diefektifkan, dipersepsikan ke publik. Sementara ini kan kalau Pak Prabowo lebih banyak melakukan kampanye atau sosialisasi dengan baliho. Iya. Banyak baliho, spanduk baliho, gambar, banyak Pak Prabowo dengan Pak Jokowi banyak di mana-mana. Bahkan Pak anak muda juga sih. Ya, kemudian ini kan terkait dengan mendekatkan, mengasosiasikan diri dengan Pak Jokowi. Ya kan? Lalu banyak juga panggung-panggung dia sebagai Menhan tampil bersama Pak Jokowi, itu kan itu dikapitalisasi bahwa memang bahkan ketika kampanye dengan ketika PAN dan Golkar bergabung kemarin itu kan kelihatan sekali mengklaim sebagai bahwa klaimnya sebagai timnya Pak Jokowi. Itu kan berapa kali diucapkan, kami timnya Pak Jokowi. Itu Pak Erlangga mengucapkan itu, kemudian Pak Prabowo juga, kami adalah timnya Pak Jokowi. Jadi memang yang lebih dengan bahasa-bahasa lugas ke publik dengan baliho, dengan statement, dengan panggung politik. Bagaimana Pak Prabowo bersama Pak Jokowi ketika dipindat, naik jeep, ketika nonton, banyak itu yang kemudian diekspos. Sementara Mas Ganjar lebih kemudian mendekat tidak masif, biasa-biasa saja. Memang ada poster Pak Jokowi dengan Mas Ganjar banyak, tapi nampaknya over ya. Pak Prabowo ini over, jadi mau terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Kalau kita terlalu berlebihan mengatakan sayang, ya. Terlalu lebihan masang ibarat gini kita. Kan ini orang mengklaim siapa yang paling dekat, kalau fotonya orang dipasang di mana-mana, ya. Satu sisi kan itu memang menunjukkan, tapi satu sisi kan ada cara menunjukkan bagaimana dengan cara lain. Nah, Mas Ganjar lebih mengedepankan cara-cara yang bagaimana menarik, misalnya simbol-simbol, misalnya kode 78 tahun Indonesia Merdeka, lalu dengan motif garis-garis, lalu dengan apapun orang mencari bahwa Pak Jokowi dan Mas Ganjar kan secara DNA politik punya kesamaan. Sama-sama kader PDIP itu ya. Jadi bagaimana mengefektifkan ruang-ruang bersama ketika berusukan itu bersama Mas Gibran misalnya. Jadi nampaknya kan kalau Pak Prabowo sama Gibran, itu seremonial saja kan. Pertemuan seremonial, paling makan pernah di angkringan, pernah seremonial. Sifatnya pertemuan dan seremoni saja. Tapi pertemuan Mas Ganjar dengan Gibran itu kan banyak di ruang publik, ketika sedang lari, ketika sedang di pasar, sedang apa, yang tampilannya lebih genuine. Ya, kelihatan. Jadi memang ada upaya sama-sama mengekspresikan ke publik bahwa ini kami dekat dengan Pak Jokowi. Bagaimana faktor Jokowi itu diasosiasikan kepada capres masing-masing. Bedanya memang kalau Pak Prabowo itu begitu masif dan cenderung overdosis gitu ya. Nah, sementara Mas Ganjar itu terukur. Bagaimana ketika misalnya ketika acara GBK Haul Bung Karno, dia juga tampil memberikan pidato bersama Pak Jokowi dan Mbak Puan juga, dia menempatkan diri di situ. Bagaimana ketika Rapimnas PDIP, nah kan statement Pak Jokowi juga ada di situ soal mana. Jadi proporsional saja. Jadi terukur saja. Jadi nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, proporsional. Apa adanya saja, tuh orang tahu bahwa sama-sama banteng Ganjar sama
Pak Jokowi ini. Berarti bagaimana Mas Ganjar itu proporsional. Satu sisi jadi ekspos soal kedekatan kemesraannya, baik berang itu lagi PDKT sama cowok nih Via. Ada cowok yang love bombing. Ya, eksposnya itu mulu banget. Posesif banget sama lo gitu loh. Lu gimana? Sementara red flag, Mas. Iya, sementara ada cowok lain PDKT, beratnya kan Ganjar sama Prabowo ini PDKT ke Pak Jokowi, ingin menampilkan siapa yang paling mesra, paling dekat. Yang satu over. Wah, kan risih juga orang lihat kan. Wah, kan bicara Pak Jokowinya juga bicara publiknya. Ya kan? Publik melihat yang Mas Ganjar itu terukur gitu loh. Melakukan pendekatan. Jadi orang melihat akhirnya ya ibaratnya jadi ada titik jenuh, makanya kejenuhan soal ekspos ruang publik yang dekat Pak Jokowi dengan dari kejenuhan elektoral kan ketemu gitu loh. Berarti Jokowi efek tuh sebenarnya nggak sebegitu signifikan ya buat Mas Ganjar ini, ketimbang Pak Prabowo gitu. Signifikan, maksud gini, menurutku signifikan, tetapi ini kan soal bagaimana publik mempersepsi dan bagaimana menyampaikan pesan sehingga dipersepsi oleh publik. Politik itu kan soal persepsi ya. Nah sekarang persepsi yang disuperlatifkan, ya, yang itu menjadi over, ya. Tapi persepsi yang kemudian wajar-wajar saja, justru itu yang, tapi kemudian dengan pesan yang pas, ya, itu kan beda kan. Masyarakat kita itu masyarakat melodramatik ini kan masyarakat yang masyarakat melo ya. Jadi kadang-kadang kesedihan yang terlalu ditampilkan terlalu ekspresionis atau kegembiraan kedekatan yang terlalu ditampilkan secara ekspresionis itu malah kontraproduktif ketika orang biasa-biasa saja, tapi yang sewajarnya saja. Nah, saya melihat itu dalam bagaimana dalam tanda petik mengasosiasikan diri sebagai bagaimana menarik faktor Jokowi untuk Mas Ganjar dan kemudian untuk Pak Prabowo. Nah, karena orang diem, Mas Ganjar itu diem saja, nggak melakukan apa-apa, udah tahu sama-sama banteng. Sama-sama PDIP, ya kan, udah sama-sama orang Jawa Tengah, sama-sama UGM, sama-sama orang naik gunung, sama-sama juga mungkin suka musik, banyak kesamaannya. Walaupun itu bukan jadi faktor, tapi si pesan-pesan ke publiknya menjadi proporsional, terukur dan proporsional, dan enak ditangkap oleh publik. Sementara Pak Prabowo quote and quote tuh agak maksa kan. Nah, jadi karena berlebihan ekspos di mana-mana itu kan over ya. Ibaratnya tadi kan contoh kalau ada cowok menyatakan PDKT ke lo terlalu ekspresif, terlalu meledak-ledak, lo kan juga ngeri. Flag, iya. Oh, malah lo nggak simpati kan, tapi orang yang sewajarnya saja apa-apa. Kan kadang-kadang perasaan kedekatan segala macam tidak harus diekspresikan terlalu meluap-luap, tapi justru genuisitas, otentisitas, proporsional aja. Kalau Mas Ganjar proporsional saja dengan PDIP-nya. Nah, lalu ada banyak opini, ada keretakan Bu Mega sama Pak Jokowi. Itu kan bagian dinamika melakukan persepsi. Gimana? Tapi kan sebenarnya kan baik-baik saja sebenarnya gitu loh kan. Oh iya, sama ini ya Pak. Baru-baru ini Mas Budiman Sujatmiko kan dipecat kan dari PDIP. Nah, dia kan mendukung Pak Prabowo gitu ketika yang lain mendukung Mas Ganjar. Itu ada kemungkinan di kemudian hari bakal mempengaruhi ini nggak sih elektabilitas Prabowo atau Capres ini? Soalnya kan Mas Budiman ini kan salah satu ini kan, maksudnya yang menurut saya tidak akan banyak berpengaruh karena memang publik itu kan melihat soal satu bagaimana menangkap sosok kekuatan figur sebenarnya kan figur di sini kan figurnya Ganjar, kita bicara Ganjar dan Prabowo ya. Figur bagaimana kekuatan figur Ganjar dan figur Prabowo. Sama-sama lalu ada figur ketiga yang namanya Pak Jokowi. Coba diasosiasikan. Itu kan. Lalu narasinya adalah melanjutkan pembangunan. Melanjutkan sama-sama ingin melanjutkan Pak Jokowi. Kalau ada tokoh-tokoh misalnya kayak Budiman, ada Effendi Simbolon, tokoh lain, banyak juga tokoh lain partai juga yang tidak sepakat dengan pilihan partainya pindah segala macam. Jadi kan itu kan satu sisi bagian dari dinamika demokrasi partai pilihan gitu. Satu sisi dari sisi individu ya, tapi dari sisi partai kan partai harus menegakkan disiplin partai. Nah, partai sebagai sebuah organisasi sama partai sebagai sebuah jalan ideologi kan beda. Makanya posisinya Mas Budiman kan sebagai organisasi ya administrasi kepartaian disiplin partai harus ditegakkan. Orang berbeda satu barisan ya emang harus sama kan. Ini bukan soal pemaksaan tapi
bagaimana kita disiplin berpartai sebagai organisasi. Tapi ketika sebagai gagasan, sebagai jalan ideologi, ya kan ya tidak ada yang berubah. Mas Budiman sih dia mengatakan, saya tetap tetap mencintai ajaran Bung Karno dan akan memperjuangkan ajaran Bung Karno. Karena kan memperjuangkan ajaran Bung Karno tidak harus lewat PDIP, tapi kan bicara soal bagaimana ini berpartai. Jadi punya posisi masing-masing. Ya, punya pilihan. PDIP harus melakukan itu, harus itu suatu hal yang lazim. Jadi memang sebagai organisasi ya ibaratnya kita organisasi, ketika ada yang tidak tertib harus kita tertibkan. Karena kan soal keberlangsungan, soal bagaimana membangun kelembagaan partai politik. Biar konsolidasi juga nggak sih? Membangun juga menegakkan konsolidasi. Konsolidasinya solid tuh harus bulat. Satu kan. Memang tapi ketika ada pilihan-pilihan berbeda, memang pilihannya mundur atau dipecat. Persoalan Mas Budiman kan nggak mundur, kemudian dilakukan pemecatan. Kalau mundur kan, ini kan soal ya ibaratnya kalau kita naik angkot, ya kita nggak suka dengan desak-desakan atau apa, ya kita turun saja kan. Itu kan partai politik seperti kendaraan, tapi harus tertib. Ya ibaratnya lo naik angkot dulu harus pakai masker. Kalau nggak mau copot ya lo turun dari angkot dong, turun dari angkutan umum gitu kan. Soal satu sisi soal ekspresi pilihan pribadi dan sebagaimana organisasi. Mas Budiman ya oke, punya pilihan sendiri. Partai juga harus punya sikap. Nah itu kan, dan saya pikir baik partai dan ini sama-sama punya wilayahnya masing-masing. Nah ini dan saya pikir dia akan banyak berpengaruh soal bagaimana elektabilitas Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Salah satu ini ya bentuk bagaimana partai mengkonsolidasikan. Ya saya justru melihat malah lebih positif untuk PDIP, karena PDIP harus menjaga marwah partai, disiplin partai, organisasi partai sebagai organisasi harus tetap tegak dijaga oleh semua kader partai. Tentu Mas Budiman akan berdialektika lagi dengan urusan bagaimana pilihan politiknya dengan Pak Prabowo. Tetapi dalam hal ini adalah memang menarik membaca elektabilitas Ganjar dan Prabowo yang bersaing ketat, kejar-kejaran ini. Nah, karena memang ibarat lap lintasan lari gitu kan, memang mereka berkejar-kejaran. Pak Prabowo dan Ganjar itu memang berada barisan depan gitu loh, berada di puncak barisan depan. Sementara Mas Anies agak ke belakang, agak ketinggalan. Nanti bagaimana itu tergantung bagaimana lap terakhir. Dan ini kan soal bagaimana juga publik melihat figur. Oh, berarti selain ketiga tadi kan perebutan suara Jokowi di 2019 tuh. Terus yang kedua Jokowi efek, yang ketiga tentang kinerja mesin parpol. Ya, soal partai. Berarti figur. Ya, kekuatan figur itu sendiri, figurnya Mas Ganjar dan figurnya Pak Prabowo yang kita lihat. Kita bicara sini kan Prabowo, Ganjar dan Prabowo kan, Mas Anies kan gitu. Karena kan sini kan yang persaingan ketat kan antara Ganjar dan Prabowo kan, kekuatan figur. Nah, kekuatan figur nanti nggak akan dilihat. Padahal nanti kan orang akan melihat secara kan sekarang orang melihat selalu dalam perspektif tertentu. Mas Ganjar sendiri, Pak Prabowo sendiri, dari sisi partainya, dari sisi rekam jejaknya, dari sisi pada akhirnya di lap terakhir nanti orang akan melihat pada secara holistik, secara multi perspektif kan, karena semua udah kelihatan bagaimana rekam jejaknya, ketokohannya bagaimana, kinerjanya dulu bagaimana kepemimpinannya, bagaimana soal daya dia mempengaruhi. Nah, soal bagaimana juga originalitas, genuinitas dia sebagai pemimpin. Mana pemimpin yang memang genuine, asli, tidak dibuat-buat, mana pemimpin yang hanya melakukan pencitraan saja. Nanti lihat publik akan menilai kan. Survei ini kan bergerak dinamis, kan selalu pasti bahkan di waktu yang sama dengan metode yang sama, kalau daerah survei tidak akan sama persis, tapi kan survei itu yang memotret sebuah tren, kecenderungan. Nah, memang kecenderungan dari banyak survei memang Prabowo dan Ganjar ini kejar-kejaran. Ada surveinya Ganjar unggul, Prabowo unggul, itu kejar-kejaran. Itu memang masih sangat dinamis. Memang kekuatan figur capres ini yang memang menentu. Kalau dari survei Kompas juga menarik bahwa alasan orang memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden dominan itu memang akan melihat gabungan ya, sosok presiden dan wakil presiden. Nanti disisikan itu 60%.
Tapi setelah itu jadi gabungan nanti makanya gitu jadi paket pasangan ini akan dilihat secara holistik. Orang akan lihat, makanya ini kan dalam proses waktu. Nah, maka ini kan tapi figur kalau dibandingkan wakil presiden atau sosok presiden, orang lebih memilih faktor presiden yang mendrive. Jadi memang figur capres ini baik Ganjar Prabowo itu akan terus diamati publik karena bicara politik pemilu kita, pemilihan langsung, kemudian pilkada dengan daftar terbuka, pemilu legislatif dengan daftar terbuka, dengan pilkada kita yang sudah berlangsung, itu memang kekuatan politik kita adalah terjadi personalisasi pada pilihan pada sosok figur, kekuatan figur. Nah, ini yang yang akan dilihat publik, figur siapa yang kuat, paling diharapkan publik. Nah sekarang kan paling banyak anak muda ya, berarti itu yang pasti bakal sangat berpengaruh. Ya memang kalau dari banyak pilihan segala macam, memang kecenderungan memang pemilih muda itu memang lebih banyak memilih ke pemilihnya Pak Prabowo ya. Kemudian daripada Mas Ganjar, walaupun itu bedanya tipis lah. Tapi kecenderungannya memang pemilih muda dalam beberapa survei itu memang banyak yang ke Prabowo dibandingkan Ganjar. Nah, tapi kita melihat kan pemilih muda ini kan pemilih yang potensial, jumlahnya sekitar 55-56%, yang kemudian melihat yang paling lihat adalah sebenarnya soal genuinitas, originalitas pemimpin ini seperti apa, yang kalau saya melihat, saya juga memang selama ini memang tim kampanyenya Pak Prabowo ini memang sudah cukup penetrasinya ke kelompok muda, kelompok pemilih pemula, Gen Z dan milenial ini cukup masif dari media sosial. Dan juga ada tim influencer juga dari ini. Tapi tinggal nanti kan pemilih pemilih muda ini punya karakter memang soal pilihan politik itu kan tidak mudah sekali berubah. Iya, masih mengawang-awang. Ngawang-ngawang gitu ya. Masih apalagi memang undecided voter juga sekitar 15% gitu lah. Dari banyak sisi ya masih cukup banyak. Kalau cawapres lebih banyak lagi, sudah 44% tuh undecided voternya. Nah, nanti kita bahas berikutnya. Nah, tetapi saya lihat adalah ini kan masih berdinamika. Yang kita lihat adalah mengapa Mas Ganjar rebound sementara kemudian walaupun beda tipis dengan Pak Prabowo, tapi kita lihat justru Mas Ganjar rebound ketika justru mesin politik, mesin partai, mesin relawan, segala macam itu belum ibaratnya timnya Mas Ganjar belum gaspol. Iya, belum terkonsolidasi dengan belum gaspol. Nah, belum gaspol. Beda ya, belum terkonsolidasi. belum terkonsolidasi baik dan belum gaspol juga. Sementara Pak Prabowo sudah lebih terkonsolidasi dan sudah lebih kelihatan ngegaspol daripada timnya Mas Ganjar. Sementara kan ibaratnya buat di lintasan kan sudah ngegas, tapi kok nggak ini ya. Berarti kalau udah gaspol, nah makanya saya melihat perubahan signifikan kalau nanti di bulan September, Oktober. Ini bagaimana? Karena konfigurasi arah koalisi ya, saya pikir koalisi partai-partai ini masih juga bergerak dinamis, sangat mungkin untuk bisa berubah tergantung bagaimana arah wakil presidennya. Itu menarik tuh Mas, mau dibahas nih nanti di episode selanjutnya. Nanti episode berikutnya ini kita bahas, tapi yang ini adalah tadi bagaimana persaingan ketat Ganjar dan Prabowo ini sebenarnya dalam kondisi memang mesin politik, ibaratnya mesin politiknya Mas Ganjar tuh baru setengah ya. Berarti Mas kalau kapasitas Prabowo sudah hampir full capacity, tapi daya kerek, daya ungkit, daya elektoralnya mengapa tidak mestinya bisa lebih lebih masif ya. Walaupun kalau kita lihat di sini memang kalau simulasi dua capres ya memang Pak Prabowo masih unggul. Iya, dari tiga simulasi dua capres ya memang Pak Prabowo unggul 2/3. Pak Prabowo unggul kalau Prabowo lawan Ganjar, kemudian Prabowo unggul kalau Prabowo lawan Anies. Tapi Mas Ganjar unggul kalau Mas Ganjar lawan Anies. Memang posisinya kalau head to head
posisi apa Pak Prabowo, lebih unggul, daripada Mas Ganjar. Ini menarik untuk kita lihat seperti apa nanti antisipasinya ada soal bagaimana calon wakil presiden. Tapi kalau melihat data ini saja hari ini, hasil survei ini, ya dari 3 capres ini ya. Jadi kalau Mas Ganjar mau menang itu ya 3 capres 1 putaran. Oh, 3 capres 1 putaran. Iya, 3 capres tapi bisa 1 putaran. Kalau berdasarkan ini, karena tapi belum menghitung. Kalau di sini kan ada 3 capres. Iya. Ya, head to head berarti asumsinya putaran kedua. Kalau sampai 2 putaran kan Ganjar kalah. Kecuali Ganjar ketemu Anies. Oke, berarti kalau mau menang, kalau Ganjar mau menang dengan kondisi hasil survei Kompas ini, udah deg-degan ya, sekali. Kompas ini ya berarti 3 capres maju, tapi Mas Ganjar harus all out di putaran 1 menang. Harus menang. Nah, karena kan kalau simulasi 3 nama kan unggul. Iya. Ya, Mas Ganjar unggul. Tapi kalau head to head, berarti Mas Ganjarnya kalah kalau lawan Prabowo. Nah, ya. Iya, Prabowo Anies menang menang Prabowo. Prabowo Ganjar menang Prabowo. Anies Ganjar baru menang Mas Ganjar. Jadi peluangnya Prabowo 2/3. Peluangnya Mas Ganjar kan 1/3. Ya kan dari 3 pasangan ini kan. Iya. Nah, dari 3 capres. Jadi berdasarkan data ini kalau head to head dibandingkan dengan simulasi 2 capres head to head dengan 3 nama ya. Ya kalau ini mau di pemilu hari ini, Mas Ganjar itu hanya bisa menang kalau ya 3 capres maju tapi all out di putaran pertama harus menang. Kalau Mas Ganjar masuk putaran kedua kalah dengan Pak Prabowo. Kalau simulasi ini kan yang masuk putaran kedua kan Prabowo Ganjar. Ya kan? Kalau Prabowo Ganjar menang Prabowo kalau dari simulasi ini. Tapi kalau 3-3-nya maju, peluangnya Mas Ganjar lebih menang. Tapi kan harus 50% per 1. Iya. Harus 50% per 1 berarti Mas Ganjar harus di putaran pertama harus all out dan bisa 50% per 1. Nah, tapi ini kan belum menghitung sosok cawapresnya. Belum juga melihat bagaimana dinamika arah koalisi fixnya. Karena kan kata Ketua KPU, hari ini mau Ganjar, Prabowo, Pak Anies kan bukan siapa-siapa, warga negara saja biasa atau pejabat negara. Karena kan belum daftar. Belum resmi daftar sebagai capres-cawapres itu kata Ketua KPU gitu. Baru Oktober, 19 Oktober pertama dibuka. Sampai dengan November. Ya biasanya pendaftaran juga last minute kan. Nah jadi tapi berdasarkan ini menarik. Tapi makanya masih bergerak dinamis. Tapi persoalan cawapres menarik untuk kita lihat. Tapi di seri berikutnya. Oke, sip. Tadi berarti selain itu Mas Ari sempat nyentil juga kan kalau parpol gaspol berarti kemungkinan masing-masing orang ini kemungkinan bakal bisa melesatkan. Betul. Parpol kan akan gaspol kalau konfigurasi koalisi sudah fix. Sekarang kan kepentingan parpol lebih kan sebenarnya kepentingan parpol sekarang itu adalah mendudukkan kadernya atau orang atau tokoh figur yang diusung oleh partainya entah sebagai capres atau cawapres. Itu belum fix ya kan? Kan tarik menurunnya di situ. Kalau buat PDIP, buat Gerindra sudah fix. Karena Gerindra pasti Prabowo, kan udah pasti calonnya. Ya, maksudnya gitu. Dealnya sudah karena Pak Prabowo Gerindra. Buat PDIP itu sih karena kadernya maju. Tapi buat partai-partai yang lain belum nah, Anies Nasdem pun kan Anies bukan kader partai. Jadi nanti kita bahas di persoalan berikutnya, tapi kan bicara soal capres. Tarik menariknya sekarang soal posisi capres, soal posisi cawapres. Kalau capres sudah clear. Tapi posisi capres itu soal bagaimana arah koalisi ditentukan oleh figur cawapres yang didorong oleh partai-partai itu. Golkar punya sendiri kita bahas di seri berikutnya. Tapi itu menarik. Terus ini kita mau lanjutin apa gimana nih Mas? Ya, tapi cukup nih. Ganjar dan Prabowo kejar-kejaran. Iya, kejar-kejaran terus. Kita tunggu sampai Oktober atau September berarti ya. Ya. Siapa yang tapi memang menarik saya di luar dugaan ya Bapak. Dan survei Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus ya, Juni, Juli 3 bulan ini kan survei bulan Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus itu 3 bulanan seri ini Mas Ganjar sudah rebound. Ya, padahal upayanya belum maksimal. Ya kan? Makanya ini kan kita melihat kalau saya membayangkan kalau nanti mesin partai, mesin relawan, figur ini terkonsolidasi dan mesin partai bisa gaspol tentu Mas Ganjar punya
punya speed yang lebih bisa lebih cepat. Nah, Pak Prabowo kita mengukur kalau memang begini-begini saja ya sudah coba maksimal katanya, karena geraknya lebih maksimal daripada kalau itu masih biasa-biasa saja nggak ada perubahan ya nanti akan kalah dengan mesinnya Mas Ganjar kayak memang sudah ibaratnya baru pasang gigi 2 gitu, gigi 3 Mas Ganjar gitu, mesin partai, mesin politiknya, sementara Pak Prabowo sudah pasang gigi 5 gitu loh. Tinggal bagaimana kita lah, itulah sebenarnya kita lihat tentu para pemilih Mas Ganjar atau partai pendukung segala macam happy dengan ini karena memang ayo segera lakukan konsolidasi, kemudian bagaimana memperkuat mesin partai, mesin relawan dan bukan tim-tim pemenangan, tentu bersama dengan koalisi dan kemudian penentuan cawapresnya. Untuk Pak Prabowo ya harus melakukan banyak evaluasi ya, kalau dengan begini saja. Lalu tadi gitu lagi, memasang baliho yang terlalu over, nah itu kadang-kadang kontraproduktif ya. Ya kalau lo pasang foto lo sama pacar lo di kampus di mana, lo kan nggak suka juga gitu loh. Cukup foto itu taruh di dompet saja, ketika ada lah dompetmu, fotoku di dalam dompetmu, fotomu di dalam dompet, gak ada lagunya slang begitu. Nggak tahu. Ada lo, gimana lo generasi? Ada fotomu di dalam dompetku tuh ada lagunya slang. Tapi kalau ada fotomu dan fotoku ada di mana-mana tuh kadang-kadang kalau cukup aja itu saya pilih itu bagian dari yang kita lihat dari posisi elektabilitas, sehingga maka kejar-kejaran antara Ganjar dan Prabowo. Terus siapa yang capek duluan kita lihat. Nah, iya kalau udah spill kan nanti bisa capek duluan. Sementara ini kan masih santai-santai udah. Benar, kalau udah spill nanti udah, makanya butuh pemimpin yang punya endurance. Timnya juga maraton, karena Pilpres ini ya itu lari maraton bukan sprint. Maraton ya? Maraton karena kan multi lintasan, banyak koalisi, banyak apa, bukan sprint. Nah, hati-hati kalau kita mekanismenya bertempur dengan sprint, wah itu napasnya capek duluan. Tapi maraton yang bisa punya endurance yang panjang untuk lintasan yang panjang. Begitu. Kita lihat siapa yang kuat berlari maraton, Prabowo atau Ganjar, karena penentuannya di nanti 14 Februari 2024, titiknya di sana. Oke. Kita sudahi ya Mas ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam Indonesia.